Hai teman-teman semuanya, welcome to Daily Terapi Tara. Di video kali ini, saya ingin melanjutkan pembahasan kita dari episode sebelumnya tentang trust issue, sekaligus menjawab 2 pertanyaan teman kita ya. Pertanyaan pertama adalah, Kak, gimana caranya kembali membangun kepercayaan setelah disakiti? Dan pertanyaan yang kedua, gimana caranya membantu trauma terhadap perselingkuhan? Gimana ya sampai sekarang takut? Oke, jadi kita lanjutkan. Gimana sih caranya untuk kembali mempercayai seseorang atau mengatasi trauma perselingkuhan yang berarti mencoba untuk bisa menerima kondisi perselingkuhan tersebut dan gimana caranya kembali membangun kepercayaan dengan pasangan kita. Ya, saya bisa memahami ya bahwa ketika kita disakiti oleh seseorang, kita dikhianati, kita dibohongi, ini kan hal yang amat sangat tidak nyaman ya. Kita jadi takut, kita jadi sedih, kita jadi kecewa, sehingga rasanya sangat normal buat teman-teman semua untuk nggak kepengen lagi merasakan rasa sakit yang sama. Sehingga karena kita tidak kepengen lagi merasakan sakit yang sama, maka rasanya jadinya sulit banget untuk bisa percaya dengan seseorang. Bahkan ada beberapa teman-teman yang mungkin kalau teman-teman ada yang mengalami ini ya, akhirnya tetap menjalankan relationship-nya, tetapi udahlah nggak usah bikin komitmen serius. Atau udahlah nggak usah punya ekspektasi. Udahlah nggak usah banyak berharap. Ya akhirnya jadinya menurunkan ekspektasi, harapan, komitmen terhadap seseorang atau terhadap pasangannya karena takut disakitin. Padahal ya bisa saja sih ini membuat kita jadi aman ya karena nggak harus takut kecewa gitu. Tetapi ini bisa berdampak buruk kepada relationship-nya. Bayangkan sebuah relationship tanpa harapan, tanpa ekspektasi, komitmen, ataupun kepercayaan. Ya ini bisa disebut relationship yang tidak sehat. Ya. Kalau begitu, bagaimana dong caranya supaya kita bisa menumbuhkan trust lagi nih terhadap pasangan kita? Padahal kita pernah tersakiti. Yang pertama, membangun trust itu butuh waktu. So it's okay kalau teman-teman membutuhkan waktu yang nggak sebentar untuk kembali membangun kepercayaan. Mungkin banyak teman-teman yang pengennya buru-buru gitu ya. Abis sakitin kemarin, saya pengennya sekarang saya udah bisa trust lagi. Ya mungkin nggak bisa seperti itu. Karena ada emosi kita yang perlu kita heal dulu. Ada pemikiran-pemikiran yang perlu kembali terbentuk dulu. Ada persepsi-persepsi positif yang perlu kita bangun lagi dari pasangan kita. Ya, so it's okay kalau misalnya memang masih membutuhkan waktu. Nggak perlu dipaksakan. Apakah berarti kalau saya tidak bisa trust lagi dengan cepat, berarti ini sudah red flag, saya harus mengakhiri hubungan ini? Ya belum tentu. Hati teman-teman yang tersakiti kan tentu butuh waktu ya untuk kembali disembuhkan dan juga dibangun lagi kepercayaannya. Yang berikutnya, yang kedua, kalau memang ada trust issue, masih ada kesulitan untuk mempercayai pasangan kita, sekedar sadari ini dan coba untuk komunikasikan apapun ketidaknyamanan teman-teman dengan pasangannya. Misal, kalau kamu pergi pulangnya malam, aku kok rasanya masih nggak nyaman ya. Aku kok masih khawatir. Ya, ketika teman-teman bisa mengkomunikasikan ini, pasangan teman-teman akan bisa membantu untuk memberikan kenyamanan, menjawab kekhawatiran teman-teman, atau bahkan bisa melakukan sesuatu untuk bisa membuat teman-teman kembali percaya. Tetapi kalau teman-teman hanya diem aja, tidak mengkomunikasikan, tiba-tiba marah misalnya, tiba-tiba mengekang, tiba-tiba jadi posesif, ini akan membuat relationship-nya malah jadi berantakan nantinya. Ya. So it's okay kalau memang belum bisa percaya, tetapi make sure untuk komunikasikan apa yang teman-teman harapkan, rasakan, dan inginkan. Ya. Yang ketiga, coba untuk memaafkan. Saya paham ini bukan sesuatu hal yang mudah ya, tetapi trust itu baru dapat kembali dibangun ketika kita mencoba untuk memaafkan perbuatan dari pasangan kita yang mungkin menyakiti kita. Untuk memaafkan mungkin kita perlu belajar untuk melihat dan memahami kenapa sih pasangan kita melakukan itu. Apa ya latar belakangnya?
ada nggak sih hal-hal tertentu atau alasan tertentu sehingga kok pasangan kita melakukan seperti itu. Mencoba untuk memahaminya, atau mungkin bahkan mendiskusikannya, akan membantu teman-teman untuk perlahan-lahan mencoba untuk memaafkannya. Karena tanpa maaf, rasanya kepercayaan akan sulit dibangun. Banyak dari teman-teman yang, ya udahlah nggak apa-apa, aku lanjutin aja relationship-nya. Tapi sebetulnya masih banyak kekesalan, kemarahan, rasa tidak terima, nggak mau, sulit untuk memaafkan gitu ya. Sehingga akhirnya sulit untuk membangun kepercayaan. So kalaupun di dalam relationship-nya, sambil jalan deh, saya coba untuk melihat pasangan saya coba untuk melihat dia ini setia atau tidak, sambil saya bangun kepercayaan, ya boleh saja, nggak masalah. Karena seperti yang saya bilang ya, membangun kepercayaan itu butuh waktu. Tetapi pahami bahwa at the end of the day, mencoba untuk memaafkan menjadi salah satu tugas utama teman-teman untuk bisa kembali percaya dengan seseorang. Yang keempat, ketidakpercayaan teman-teman ini karena fear-nya teman-teman atau karena realitanya memang menunjukkan seperti itu. Misalnya, teman-teman menghubungi pasangannya terus nggak langsung dijawab. Wah, ini jangan-jangan pasangan saya sedang berselingkuh nih. Ini ketakutan teman-teman atau realitanya memang begitu? Jadi sebisa mungkin coba untuk bedakan yang mana yang sekedar ketakutan, kekhawatiran yang mungkin tanpa alasan gitu ya, atau yang mana yang realitanya. Karena kalau realita dan ketakutan teman-teman bercampur aduk terus-menerus, teman-teman nggak lagi bisa membedakan. Semuanya dianggap kebenaran, padahal itu sebenarnya sebuah ketakutan. Ya. Yang berikutnya, here and now. Ketika teman-teman memutuskan untuk mencoba memaafkan, kemudian menjalankan kembali relationship-nya, fokus pada masa sekarang. Jangan sampai segala ketakutan teman-teman akan kembali disakitin, atau ketidakmampuan teman-teman untuk bisa memaafkan saat ini gitu ya, membuat teman-teman jadi terus ketarik ke masa lampau gitu ya. Membuat teman-teman akhirnya jadi tidak bisa menikmati relationship-nya yang ada saat ini. Di saat kalian mungkin lagi jalan bareng, lagi menghabiskan waktu berkualitas bersama, akhirnya jadi nggak bisa merasakan itu dan tidak bisa menikmati itu. Karena terlalu penuh dengan ketakutan tentang masa depan atau kembali mengingat masa lalu. Yang berikutnya, mempercayai seseorang itu memang ada resikonya. Resiko bahwa teman-teman bisa tersakiti lagi. Resiko bahwa teman-teman akan bisa dikecewakan lagi. Tetapi bisa jadi ini juga sebuah hal yang wajar, karena tidak semua orang akan selalu memuaskan kita. Akan ada saatnya di mana bisa jadi kita dikecewakan dengan seseorang. Kalaupun kita dikecewakan dengan seseorang, tidak berarti relationship ini tidak ada artinya. Tidak berarti relationship ini tidak layak untuk dipertahankan. Tidak berarti kita harus menghentikan relationship ini. Atau tidak berarti kita layak untuk disakiti. Ya. Jadi ada kemungkinan kita bakal dikecewakan, tetapi tidak berarti ini akhir dari segalanya. Yang berikutnya, mungkin teman-teman perlu tanyakan ke diri sendiri, seberapa pentingnya sih relationship saya dengan orang ini nih, dengan pasangan saya ini seberapa pentingnya? Penting nggak? Kalau memang relationship ini penting banget buat kita, worthy untuk dipertahankan, berarti teman-teman harus perlahan-lahan membangun keinginan untuk mempercayai. Ya. Kita baru bisa mempercayai seseorang ketika kita memang berniat untuk mempercayai seseorang. Kalau kita sendiri pun nggak ada niatnya, setengah-setengah, atau bahkan nggak yakin dengan relationship ini, ya akan sulit. Tapi jika teman-teman merasa, yes, ini worth it untuk dipertahankan, relationship ini penting, maka perlahan-lahan bangunlah keberanian untuk belajar mempercayai. Yang terakhir, kita mungkin tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pasangan kita. Kita nggak bisa membuat dia selalu mengikuti yang kita inginkan, sepenuhnya mengendalikan gerak-gerik dia dan perilaku dia. Kita nggak bisa melakukan itu. Tapi paling tidak, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri.
mengendalikan emosi kita, kalau rasa takut dan khawatir itu mulai datang kembali, ya. Mengendalikan tindakan kita supaya kita tidak terlalu misalnya pushy atau jadi agresif ke pasangan kita. Atau bahkan mengendalikan diri kita dengan cara membuat diri kita secure. Karena biasanya saat kita disakiti oleh seseorang atau perselingkuhan itu terjadi misalnya ya, kita jadi merasa malah diri kita kurang. Kita jadi merasa insecure tentang diri kita sendiri, merasa bahwa oh karena saya kurang maka pasangan saya meninggalkan saya, karena saya bukan pasangan yang baik maka saya jadinya diselingkuhi misalnya. Justru yang teman-teman juga perlu perlahan-lahan bangun adalah perasaan secure tentang diri teman-teman sendiri. Sehingga ketika teman-teman merasa secure, ketakutan-ketakutan pemikiran bahwa teman-teman akan disakiti itu akan jauh lebih kecil. Kalaupun itu terjadi, teman-teman akan tahu bahwa bukan teman-teman lah penyebabnya. Ya, oke, itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semua yang punya trust issue, ingin kembali mempercayai seseorang yang berarti buat teman-teman semua, tapi kok rasanya masih sulit gitu ya. Semoga ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman semua. Dan seperti biasa, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin curhat dan ingin dibahas di video, boleh untuk follow, subscribe IG dan juga YouTube channel saya, dan kalian boleh share pertanyaan ataupun curhatan di komen maupun di DM, karena nanti kalau memang menarik akan saya bahas ya di video saya yang berikutnya. Oke, sampai ketemu teman-teman di